Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mita Deliani Manao, mahasiswa pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nusa Cendana Kupang. Dalam mempelajari sistem respirasi, ada 4 indikator yang harus dicapai. Namun pada video pembelajaran kali ini, hanya 2 indikator pertama yang akan kita bahas. Langsung saja, yang pertama yang akan kita bahas yaitu organ pernapasan atau organ penyusun sistem respirasi. Organ penyusun sistem respirasi yang harus kita ketahui yaitu yang pertama ada rongga hidung, yang kedua ada faring atau tenggorokan, yang ketiga ada laring atau pangkal tenggorokan, yang keempat ada trakea, yang kelima ada bronkus, dan yang keenam ada paru-paru. Nah, kita akan bahas satu persatu organ sistem respirasi. Yang pertama, rongga hidung. Mungkin semua sudah pada tahu apa itu rongga hidung ya. Jadi, rongga hidung itu berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung juga berfungsi sebagai tempat menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Karena di dalam rongga hidung itu terdapat selaput lendir dan bulu hidung. Dan selain itu terdapat ujung-ujung saraf pembau, jadi kita bisa mencium aroma-aroma yang bermacam-macam. Kemudian setelah itu rongga hidung, nanti ke bawah ada faring atau tenggorokan. Faring ini merupakan saluran bagi udara yang masuk dan juga keluar di hidung menuju atau dari tenggorokan. Faring juga berfungsi sebagai jalur agar udara dari hidung bisa mencapai paru-paru, melewati faring dan trakea. Kemudian ada laring. Laring itu juga dikenal sebagai kotak suara yang menghubungkan antara faring dan trakea. Jadi di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dan saluran udara. Misalkan ketika kita makan sambil berbicara, maka otomatis kita akan tersedak atau akan ada makanan yang keluar. Nah, itu terjadi karena ketidakseimbangan pada epiglotis. Jadi, kalau kita makan dulu. Ketika kita berbicara pada saat tidak makan, sehingga epiglotis itu ia dapat menutup katupnya sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi, ketika kita makan, dia akan menutup saluran udara. Kemudian ketika kita berbicara, dia akan menutup saluran makanan. Berikut ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea terletak di daerah leher di depan kerongkongan yang tersusun atas cincin tulang rawan. Bentuknya seperti pipa. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Berikut ada bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea. Organ ini memiliki 2 percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus kanan lebih pendek dibandingkan bronkus sebelah kiri. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh bronkiolus dan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Bronkus dan bronkiolus berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Yang berikut ada paru-paru. Paru-paru dibungkus oleh 2 buah selaput yang disebut selaput pleura, yang letaknya berada di rongga dada di atas diafragma. Paru-paru berbentuk mirip seperti spons, yang terdiri dari 2 bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kiri hanya memiliki 2 segmen, sementara paru-paru kanan mempunyai 3 segmen. Paru-paru memiliki fungsi sebagai tempat menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada mekanisme pernapasan. Jadi mekanisme pernapasan terjadi dalam 2 siklus. Yang pertama ada fase inspirasi. In yang berarti masuk atau masuknya udara ke dalam paru-paru. Karena adanya tekanan di dalam paru-paru lebih rendah daripada di luar paru-paru. Yang kedua ada fase ekspirasi. X yang berarti keluar atau keluarnya udara dari dalam paru-paru.
karena adanya tekanan di dalam paru-paru lebih tinggi daripada di luar paru-paru. Proses pernapasan pada manusia berlangsung dengan cara mengubah tekanan udara di dalam paru-paru. Perubahan tekanan tersebut menyebabkan udara dapat keluar dan masuk dari dan ke dalam paru-paru yang disebut bernapas. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pernapasan. Sebelumnya pasti ada yang pernah bertanya ya, bagaimana cara udara dapat masuk dan keluar paru-paru. Hal tersebut dikarenakan karena adanya perbedaan tekanan antara udara luar dengan udara dalam paru-paru. Proses pernapasan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pernapasan dada dan yang kedua ada pernapasan perut. Mungkin kita sudah tahu apa itu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena gerakan-gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Jadi pernapasan dada itu kuncinya tulang rusuk yang bergerak. Sedangkan pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma. Jadi diafragma itu merupakan sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Jadi kata kunci pernapasan perut itu gerakan otot diafragma. Selanjutnya yaitu mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida dibedakan menjadi dua, ada pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Pernapasan eksternal yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari alveolus ke kapiler darah. Sedangkan pada pernapasan internal, pertukaran oksigen dari aliran darah dengan karbon dioksida dari sel-sel jaringan tubuh. Pada proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi di alveolus pada paru-paru yang dikelilingi pembuluh darah kapiler. Difusi adalah perpindahan akibat perbedaan konsentrasi dengan konsentrasi oksigen yang tinggi di alveolus dan konsentrasi karbon dioksida yang lebih tinggi di pembuluh darah. Di alveolus, oksigen berpindah menuju pembuluh darah kapiler. Oksigen diikat di darah oleh hemoglobin, yaitu zat pigmen warna merah yang terdapat pada eritrosit atau sel darah merah. Pada proses sebaliknya, karbon dioksida bergerak menuju alveolus dari pembuluh darah kapiler. Sama seperti pertukaran oksigen, pertukaran karbon dioksida juga berlangsung secara difusi. Darah di pembuluh darah kapiler paru-paru ini adalah darah yang dialirkan dalam peredaran darah kecil yang memompa darah kotor atau kaya karbon dioksida dan sedikit oksigen dari jantung ke arah paru-paru, di mana pertukaran gas merubah darah ini menjadi darah bersih atau kaya oksigen dan sedikit karbon dioksida. Darah bersih dari hasil pertukaran difusi ini kemudian dibawa balik ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh dalam peredaran darah besar. Akibatnya terjadi perpindahan oksigen ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan perpindahan karbon dioksida ke udara untuk dibuang saat menghembuskan nafas.